Halo semuanya, kembali lagi di Jelita Channel. Sekarang di sini aku ingin membahas tentang perkembangan sistem tabel periodik unsur yang pertama sampai dengan yang modern. Ada yang tahu ini gambar apa? Yaps, betul. Ini adalah gambar tabel periodik yang saat ini sudah ada dan kita gunakan. Apakah tabel periodik serta-merta langsung menjadi seperti ini? Ternyata tabel periodik mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Pada awalnya, pengelompokan unsur itu atas dasar logam dan non-logam. Para ahli kimia Arab dan Persia mengelompokkan unsur menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Pada masa itu sudah dikenal 16 unsur logam seperti besi, emas, seng, nikel, dan tembaga. Kemudian terdapat 7 unsur non-logam seperti arsen, hidrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Kemudian tabel periodik selanjutnya itu menurut Anthony Lavoisier, dia mengelompokkan unsur menjadi logam dan non-logam. Pada masa itu dikenal sekitar 20 jenis unsur. Di sebelah kanan merupakan foto tabel periodik. Menurut Lavoisier, dia membedakan unsur menjadi logam, non-logam, kemudian ada gas dan tanah. Namun, tabel periodik menurut Lavoisier memiliki beberapa kelemahan, yaitu masih memasukkan cahaya dan kolor itu sendiri sebagai unsur. Kemudian, ada beberapa senyawa itu masih dihitung sebagai unsur. Ada asam klorida, asam fluorat, kemudian ada kalsium oksida, semuanya masih dimasukkan sebagai unsur. Tabel periodik selanjutnya adalah triadi de Broglie. De Broglie ini mengemukakan bahwa massa atom relatif strontium ternyata sangat dekat dengan massa rata-rata dari dua unsur lain yang mirip, yaitu kalsium dan barium. Jadi, De Broglie ini menggagaskan adanya triadi 3 unsur yang mirip diurutkan, kemudian massa unsur nomor 2 itu merupakan massa rata-rata unsur nomor pertama dan nomor ketiga. Contohnya, ada litium, sodium, dan potasium. Maka massa atom sodium merupakan massa litium ditambah potasium dibagi 2 dan seterusnya. Jadi dia membuat sistem triadi. Sistem triadi de Broglie ini memiliki kelemahan, yaitu kurang efisien karena beberapa unsur yang sifatnya mirip ternyata tidak bisa masuk ke dalam triadi. Tabel periodik selanjutnya adalah oktav Newlands. Oktav Newlands menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Ternyata unsur yang berselisih 1 oktav, unsur pertama dan ke-8, unsur kedua dan ke-9, dan seterusnya. Itu menunjukkan kemiripan sifat. Misalnya H nomor 1, kemudian ke kanan sampai ke litium itu hitungan ke-8. Maka nitrogen dan litium itu memiliki kemiripan sifat dan seterusnya. Susunan berdasarkan oktav Newlands itu memiliki kelemahan. Yang pertama, gas mulia belum masuk ke dalam susunan oktav Newlands. Yang kedua ini hanya dapat digunakan untuk atom unsur ringan, dan kelemahan lainnya masih ada 2 unsur yang terdapat dalam satu kotak. Sistem periodik selanjutnya adalah sistem periodik Mendeleev. Mendeleev itu menjelaskan sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atau relatifnya. Mendeleev ini sudah memberikan tempat kosong yang dia prediksikan ke depannya akan ada unsur baru yang akan ditemukan dan menempati tempat kosong tersebut yang sifatnya akan mirip dengan sebelahnya. Mendeleev juga sudah membuat golongan di tabel periodiknya dari golongan 1 sampai golongan 8. Namun, Mendeleev juga masih memiliki kelemahan, yaitu ada beberapa urutan unsur yang terbalik.
Sistem tabel periodik selanjutnya adalah sistem periodik Loder-Meyer. Meyer ini mengamati hubungan antara volume atom unsur dengan kenaikan massa atom relatif unsur. Ternyata dia menemukan bahwa unsur yang menempati posisi yang sama dalam grafik ini menunjukkan kemiripan sifat kimia. Contohnya, unsur yang berada di puncak grafik mereka memiliki kesamaan: litrium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Karena mereka di puncak, maka mereka memiliki kesamaan sifat. Kemudian, unsur yang berada di bawah dalam grafik memiliki kesamaan sifat dengan unsur lain yang berada di posisi yang sama. Ini merupakan tabel periodik menurut Meyer. Kemudian, yang terakhir, sistem periodik modern yang kita gunakan sekarang ini disusun oleh Henry Moseley. Moseley menyusun urutan unsur dalam sistem periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Sistem periodik terdiri atas lajur vertikal, terus bergolongan, kemudian lajur horizontal sebagai periode. Di tabel periode terdapat 8 golongan utama atau golongan A dan 8 golongan transisi atau golongan B. Nah kawan-kawan, dari sini dapat kita lihat bahwa tabel periodik itu mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring berjalannya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan. Di kemudian hari juga terdapat unsur baru, maka tabel periodik juga akan terus berkembang. Sekian video yang telah kita bahas hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bertambah pengetahuan kita. Bye, sampai jumpa semuanya. Terima kasih.